Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi dan contoh soal ujian ataupun UNBK kelas 6 SD maupun MI, yang mana kisi-kisinya pada tahun ini insya Allah ada 12 macam kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya seperti ini ya, ada 12 macam kurang lebih ya, ada 12 macam dengan 25 soal yang berbeda. Nah, pada video kali ini nanti saya akan membahas kisi-kisi yang pertama, kedua, dan ketiga dengan 5 macam soal yang berbeda. Jadi pada video ini saya akan membahas 5 dari 25 contoh soal UNBK. Oke ya. Tapi sebelumnya seperti biasa silahkan dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, langsung saja kita menuju ke kisi-kisi yang pertama. Kisi-kisi yang pertama yaitu tentang melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Yang kedua itu melakukan operasi hitung campuran bilangan cacah. Oke ya, langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Yang pertama, hasil dari 7.509 dikurangi 2.986 ditambah dengan 973 sama dengan titik-titik. Oke ya, kita selesaikan. Yang perlu diingat apabila ada hitung penjumlahan dan pengurangan seperti ini adalah bahwa penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat ya. Jadi mana yang di depan itu yang didahulukan, kecuali apabila yang belakang ini ada tanda kurung ya. Seandainya di sini ada kurung buka dan di sini kurung tutup, maka yang diselesaikan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Akan tetapi karena ini tidak ada yang dikurung, maka kita kerjakan urut dari yang paling depan. Oke, sebelum kita kerjakan, sedikit ada trik dari saya, yaitu apabila suatu saat kalian menjumpai soal seperti ini dalam bentuk pilihan ganda, dan apabila kalian lihat sekilas ternyata pilihan gandanya itu A, B, C, D, dan semuanya berbeda, maksudnya angka satuannya semuanya berbeda, maka itu sangat mempermudah kita. Jadi ini tidak perlu kita hitung semuanya. Jadi cukup kita hitung belakang-belakangnya saja seperti ini ya. Jadi 9 dikurangi 6 itu kan 3 ya. Nah, 3 ditambah dengan 3 lagi maka hasilnya adalah 6. Maka di antara pilihan ganda A, B, C, D kalian pilih yang angka satuannya 6. Seperti itu aja. Pasti insya Allah betul ya. Akan tetapi pada umumnya soal-soal seperti ini pilihan gandanya itu semuanya diakhiri dengan angka 6. Nah, bagaimana kalau semuanya dengan angka 6? Ya, mau tidak mau kita kerjakan ya. Kita kerjakan seperti biasa, kita susun ke bawah 7.509 dikurangi 2.986, kita kurangkan ya. 9 kurangi 6 adalah 3. 0 dikurangi 8 itu tidak bisa, kita pinjam depannya menjadi 10 kurangi 8 adalah 2. Lalu 5 dikurangi 9, 5-nya ini tadi sudah dipinjam 1 ya, sehingga menjadi 4. 4 kurangi 9 tidak bisa, kita pinjam depannya lagi, 14 kurangi 9 adalah 5. Dan yang terakhir, 7 ini sudah menjadi 6, karena tadi sudah dipinjam 1, sehingga menjadi 6 kurangi 2 itu sama dengan 4. Lalu kita lanjutkan, 4, 5, 2, 3 ini kita tambah dengan 973. Oke ya, kita jumlahkan seperti biasa, 3 tambah 3 adalah 6. 2 ditambah 7 itu sama dengan 9. 5 ditambah 9 adalah 14. Kita tulis 4 dan kita simpan 1. 1 ditambah 4 itu adalah 5. Oke ya. Jadi hasil akhir dari perhitungan itu adalah 5.496. Oke ya, jelas ya. Untuk soal yang kedua, hasil dari perhitungan 30 ditambah 120 dibagi 5 dikali 3 sama dengan titik-titik. Oke ya, kita selesaikan. Kita tulis dulu apa adanya.
Jadi kalau ada soal hitung campuran seperti ini, yang perlu diingat adalah bahwa perkalian dan pembagian itu didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena di sini ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan, sedangkan pembagian dan perkalian ini lebih depan yang pembagian, maka kita selesaikan yang pembagian terlebih dahulu. Jadi yang ini kita selesaikan dahulu ya, sehingga menjadi 30 ditambah 24 dikalikan dengan 3. Oke ya, 24 ini tadi didapat dari pembagian dari 120 bagi 5. Kalau sudah seperti ini, mana dulu yang dikerjakan? Ya tentu saja perkalian ya. Sehingga menjadi, ini dulu yang dikerjakan, sehingga menjadi 30 ditambah 72 sama dengan 102. Jadi hasil dari hitung campuran itu adalah 102. Oke ya, demikian. Semoga dua soal ini bisa dipahami ya. Oke. Jadi itu dua soal untuk kisi-kisi yang pertama. Kita menuju ke kisi-kisi yang kedua, yaitu menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian, ya kan? Kemudian yang keempatnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Yang ketiga, Bu Guru membeli 18 box pensil yang tiap boxnya berisi 12 batang pensil. Keseluruhan dari pensil tersebut dibagikan kepada 72 siswa dan tiap siswa mendapat bagian sama banyak. Berapa pensil yang diterima tiap siswa? Jadi setiap ada soal cerita seperti ini usahakan betul-betul dipahami ya. Maksud dari soal itu seperti apa? Jadi di sini kan Bu Guru membeli 18 box pensil, tiap boxnya berisi sekian. Berarti kan pensil yang terbeli otomatis adalah 18 dikali 12 ya kan. Nah, total pensil yang ada itu kemudian kita bagi kepada 72 siswa. Jadi bisa ditulis pensil yang diterima tiap anak itu bisa dicari dengan cara 18 dikali 12 dibagi dengan 72. Oke, apabila kita kalikan 18 kali 12 lalu hasilnya nanti dibagi dengan 72 itu boleh-boleh saja ya, akan tetapi biasanya akan terkendala karena angka itu menjadi besar, menjadi ratusan dibagi puluhan. Nah, untuk mempermudah perhitungan seperti itu, maka kita buat saja yang operasi pembagian ini diubah menjadi per gitu ya. Kita susun menjadi seperti ini. 18 dikali 12 dibagi dengan 72. Kalau sudah seperti ini, bisa kita coret antara pembilang dan penyebut itu sehingga nanti mempermudah perhitungan. Nah, di sini kan 18 dan 72 kan bisa dicoret ya, masing-masing dibagi dengan 18. Kita coret seperti ini, masing-masing bagi 18 yaitu hasilnya 1 dan 4. Lalu 12 bisa kita bagi lagi dengan 4 ya. Kita coret dengan 4 yaitu 12 dibagi 4 hasilnya 3. Kalau sudah seperti ini kan kita mengalikannya jadi kecil ya. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3 pensil. Jadi tiap siswa itu memperoleh pensil sebanyak 3. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Aris mempunyai sebanyak 7 buah buku tulis, kemudian ayah membelikan lagi 3 lusin buku tulis untuk persediaan. Berapa jumlah buku tulis yang dimiliki Aris sekarang? Ya, kita selesaikan. Jadi Aris di sini mula-mula sudah memiliki buku sebanyak 7. Nah, ayah kemudian membelikan lagi 3 lusin buku tulis untuk persediaan. Berarti buku yang dimiliki sekarang atau jumlah buku itu kan sama dengan buku yang dimiliki mula-mula ya 7 ditambah dengan tambah berapa? Ingat ya, satu lusin itu 12 buah ya. Sehingga 7 ditambah 3 kali 12. Nah, kalau ada operasi perhitungan seperti ini, maka perkalian didahulukan sehingga menjadi 7 ditambah 36. Hasilnya adalah 43 buku tulis. Oke ya, jadi inilah soal untuk nomor 3 dan nomor 4. Sekarang kita menuju ke kisi-kisi yang ketiga, yaitu tentang pangkat dan akar bilangan, yaitu untuk soal yang kelima. Oke ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Oke ya, soalnya seperti ini. Ardian dibelikan 2 kotak mainan oleh pamannya, yang kedua kotak itu terbuat dari karton berbentuk kubus. Kotak mainan yang besar volumenya 343 desimeter kubik dan kotak mainan yang kecil itu volumenya 64 desimeter kubik.
Setelah mainannya diambil, kedua kotak tersebut ditumpuk oleh Ardian. Berapa sentimeter tinggi tumpukan tersebut? Oke, kita selesaikan ya. Jadi kita tahu bahwa volume kubus itu S pangkat 3 atau S kali S kali S. Nah, karena volumenya sudah diketahui, di sini kita akan mencari panjang rusuknya. Berarti kan sebaliknya ya. Panjang rusuk itu sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah, otomatis kotak yang besar kita bisa cari panjang rusuknya ya. Sama dengan akar pangkat 3 dari 343 itu sama dengan 7 desimeter. Dengan cara yang sama untuk kotak yang kecil itu akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4 desimeter. Nah, kalau kedua kotak itu ditumpuk, otomatis kan eh, tinggi kubus itu kan sama dengan sisinya ya, karena yang namanya kubus itu ukuran panjang, lebar, dan tingginya sama ya. Di situ karena panjang rusuknya 7 dan 4, otomatis tingginya juga sama, 7 dan 4. Sehingga kita jumlahkan saja ya, kalau kardus itu ditumpuk atau tinggi tumpukan itu menjadi 7 desimeter ditambah 4 desimeter itu sama dengan 11 desimeter. Awas dilihat kembali pertanyaannya di sini, berapa sentimeter tinggi tumpukan tersebut? Berarti kita harus ingat bahwa 1 desimeter itu sama dengan 10 cm, berarti 11 desimeter itu menjadi 110 cm. Jadi kurang lebih ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Kardus yang bawah itu yang besar itu volumenya 343, otomatis di sini tingginya adalah 7 desimeter atau 70 cm. Sedangkan yang atas ini volumenya 64, berarti tingginya adalah 4 desimeter atau 40 cm. Kalau ditumpuk otomatis kan tinggal dijumlahkan saja ya, tingginya menjadi 110 cm. Ya, demikian ya 5 buah soal kisi-kisi untuk persiapan kalian yang mau menghadapi ujian ataupun UNBK kelas 6. Oke ya. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, insya Allah akan saya bahas di video berikutnya. Oke ya, jika sekiranya channel pembelajaran ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe, agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.